Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Kembali di sini bersama saya Sunoto. Yang mana kali ini saya ingin berbagi pemahaman soal hal yang sangat teramat penting keberadaannya, yaitu apa? Mengenai UKM, usaha kecil menengah. Kenapa saya anggap penting? Karena UKM ini adalah lapisan atau bagian kegiatan ekonomi yang sangat liat dan kuat untuk mempertahankan kondisi ekonomi kita, baik dalam kondisi normal maupun kondisi yang tidak normal. Dan hal penting yang lainnya mengenai UKM, karena di belakang UKM ini ada jutaan saudara kita yang bisa mendapatkan lapangan kerja untuk kehidupannya. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa usaha kecil menengah atau para pengusaha kecil bukan pengusaha besar yang berukuran kecil. Saya ulangi bahwa pengusaha kecil bukanlah pengusaha besar yang berukuran kecil. Karena apa? Karena anatominya itu sangat berbeda. Sebagai contoh analoginya, anak kecil atau bayi itu bukan orang dewasa yang berukuran kecil, karena anatominya beda. Jadi, ketika orang dewasa itu kena penyakit X dengan obat 10 tablet sehari, maka ketika anak kecil ini juga sakit X, tidak harus obatnya 1 atau 2 tablet, yang itu hanya pengurangan jumlah dosis. Jadi, ketika orang dewasa sakit X obatnya dengan 10 tablet sehari, belum tentu yang anak kecil ini harus dikasih obat yang sama dengan dosis hanya 2 tablet sehari. Anak kecil sakit X mungkin ada obat tersendiri yang pas untuk penyembuhan si anak kecil ini. Jadi saya harap jelas ya bahwa perbedaan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil itu bisa dianalogikan seperti orang dewasa dan anak kecil, yang mana perbedaan yang paling substansialnya adalah keduanya anatominya sangat berbeda. Nah, dalam kehidupan hari-hari ini terutama kepada Kementerian Koperasi dan UKM, jangan sampai salah diagnosa bahwa pengusaha kecil bukan pengusaha besar yang berukuran kecil. Artinya ketika pengusaha besar itu diberi bantuan keuangan oleh lembaga perbankan ataupun apa sebesar 100 miliar misalnya, bukan berarti bahwa pengusaha kecil juga harus dibantu dengan 100 juta. Karena yang dibutuhkan oleh pengusaha kecil itu belum tentu itu, bahkan bukan itu yang utama dibutuhkan. Jadi apa yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil? Ada 2 hal pokok. Yang pertama adalah jaminan pasar, yaitu market garansi. Dan yang kedua adalah technical asistensi alias bimbingan teknis. Jadi saya sebagai contoh hari-hari yang saya lakukan berpartner dengan para pengusaha kecil, itu mereka memang membutuhkan 2 hal tadi, yaitu jaminan pasar dan technical asistensi. Jadi saya bicara kepada salah satu partner saya yang pengusaha kecil ini, sebut saja namanya Pak Ali. Pak Ali, ini ada pasar, ada order
sejumlah 1 juta pieces. Nah, silahkan Pak Ali dan kawan-kawan garap dengan cara ABCD. Ketika Pak Ali dan kawan-kawannya melakukan bimbingan teknis dan patuh untuk melaksanakannya ABCD, maka produknya akan menjadi produk yang diterima oleh pasar, dan ini akan bisa menggelinding menjadi kegiatan hari-hari yang sangat bermanfaat, baik bagi pengusaha kecil maupun bagi pengusaha yang relatif besar atau eksportir sebagai bapak angkatnya. Nah, inilah sebuah bentuk kerjasama antara anak angkat dan bapak angkat, yang mana bahwa pengusaha kecil yang paling dibutuhkan oleh pengusaha kecil adalah jaminan pasar dan technical asistensi alias bimbingan teknis. Jadi tolong sekali lagi kepada para pengusaha, utamanya kepada Kementerian UKM dan Koperasi, tolong jangan salah diagnosa dalam memaknai siapa dan apa itu pengusaha kecil. Karena apa? Begitu kita salah diagnosa, maka obat yang kita berikan juga salah, yang akhirnya menjadi fatal. Kalau soal bantuan keuangan, saudara-saudara sekalian, ketika Pak Ali dan kawan-kawan para pengusaha kecil ini jalan, maka berikutnya lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan itu akan datang berbondong-bondong menawarkan duitnya untuk bisa dipinjamkan untuk menjadi modal mereka, baik untuk investasi maupun untuk kegiatan operasionalnya. Jadi sangatlah penting untuk memaknai siapa dan apa itu pengusaha kecil. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa pengusaha kecil bukan pengusaha besar yang berukuran kecil, karena anatominya, artinya karakternya, situasi dan kondisinya sangat berbeda. Saya kira itu yang saya anggap perlu untuk saya sampaikan mengenai pemaknaan mengenai usaha kecil menengah ini, karena kegiatan ini merupakan bantalan ekonomi nasional yang sangat kuat dan liat. Terima kasih.